Di dalam suatu transaksi ya antara debitur dan kreditur seringkali terjadi suatu kepailitan. Apa itu debitur? Debitur adalah seorang yang eh, seorang pihak atau pihak yang akan mempunyai utang atau yang menerima manfaat. Ya. Sedangkan kreditur adalah seorang atau perusahaan ya yang memberikan suatu manfaat atau yang memberikan pinjaman. Nah, debitur ini bisa saja perseorangan, bisa juga perusahaan ya untuk membiayai, baik itu memang eh, berbicara usahanya, untuk mendanai usahanya, ataupun eh, berbentuk bisnis dan lain sebagainya. Tetapi seringkali terjadi di dalam hal ini kepailitan atau yang menjadi kewajiban-kewajiban tidak dilaksanakan antara kedua belah pihak ini. Nah, kemudian sehingga terjadi nanti yang namanya suatu gugatan-gugatan. Nah, dan seringkali juga terjadi yang namanya suatu perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan ya, dan apa saja yang harus kita perhatikan juga kita sebagai paralegal ya dalam rencana-rencana antar kedua belah pihak ini ya, baik debitur dan begitu juga kreditur, agar kemudian terjadi sesuatu kesepakatan di antara mereka dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka itu terlaksana. Nah, di dalam suatu rencana perdamaian dalam PKPU, maka itu diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak oleh pengadilan ya, tetapi pengadilan niaga untuk melangsungkan sesuatu kesepakatan agar kemudian mereka bisa melakukan suatu perdamaian yang artinya hak dan kewajiban itu dilaksanakan seutuhnya sesuai dengan aturan atau kesepakatan dan perjanjian dari awal. Nah, kalau berbicara rencana perdamaian yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, berisi proposal restrukturisasi utang dan restrukturisasi usaha. Yang artinya itu akan tertera dan akan dijelaskan atau dibuat ya berapa utang ya, berapa lagi jumlah utang yang harus dibayarkan atau yang pailit, dan begitu juga berapa jumlah yang pinjaman keseluruhan, dan berapa lagi dan berapa yang sudah dibayarkan. Kemudian rencana perdamaian PKPU tetap dalam sidang harus mendapatkan persetujuan dari minimal lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam sidang atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui. Nah, kalau berbicara rencana perdamaian ya disetujui oleh para kreditor. Ya, debitur tetap dapat menjalankan usahanya dan melanjutkan pembayaran utang kepada para pihak kreditor. Kalau memang sudah ada yang namanya kesepakatan dan sekalipun tidak, itu memang tetap dilanjutkan pembayaran. Nah, kemudian pengadilan niaga akan menetapkan PKPU secara tetap berikut perpanjangan yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara. Jika rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit. Nah, itu harus ada putusannya. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pailit? Permohonan pernyataan pailit didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga, tempat domisili debitur ya, dan itu sudah ada dasar hukumnya, yaitu pasal 6 ayat 1 Jo pasal 2 Undang-Undang PKPU. Kemudian kedua, panitera menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan niaga selama 2 hari sejak pendaftaran dilakukan.
dengan dasar hukum pasal 6 ayat 4 Undang-Undang PKPU. Poin ketiga, pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 hari sejak pendaftaran dilakukan. Dasar hukumnya pasal 6 ayat 5 Undang-Undang PKPU. Keempat, pengadilan wajib memanggil debitur. Pemanggilan sidang dilaksanakan paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama dilaksanakan dengan dasar hukum pasal 8 ayat 2 Undang-Undang PKPU. Kelima, sidang harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak hari pendaftaran. Dasar hukum pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Keputusan PKPU. Dan keenam, penundaan sidang boleh dilakukan paling lama 25 hari sejak pendaftaran dengan dasar hukum pasal 6 ayat 7 Undang-Undang PKPU. Maka dari itu, itulah proses-proses dalam melakukan permohonan pilot. Tetapi lagi-lagi kalau memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bisa saja ada kesepakatan khusus yang kemudian nantinya debitur ini akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal. Demikian, salam keadilan.